Ya ini nanti sambil menunggu yang lainnya join, nanti sambil saya jelaskan materinya. Sebelumnya itu kan terakhir bahas tentang organisasi regional global ya. Sudah ulangan juga ya kemarin. Ini nanti presensinya menyusul aja ya, karena waktunya singkat, terbatas kalau lewat Zoom. Jadi ini nanti saya langsung share PPT. Ini juga termasuk dampak dari perang dingin yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Yang pertama ini ada peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, sampai akhirnya terjadi perang saudara di Vietnam dari tahun 1957 sampai 1975 antara Vietnam Utara yang didukung Cina dan Uni Soviet dan juga Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat. Permisi Bu. Ya, gimana? Suaranya terlalu pelan. Iya, suaranya terlalu pelan sih, kurang jelas ya? Ini udah jelas belum? Masih kecil Bu. Masih kecil. Masih kecil Bu. Jelas tapi kecil. Pakai earphone aja Bu. Komunis dengan Vietnam Selatan yang didukung Amerika. Nah, perang Vietnam ini kemudian berakhir setelah jatuhnya ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon ke tangan tentara rakyat Vietnam atau Viet Cong. Nah, kedua negara ini secara resmi bersatu tanggal 2 Juli 1975. Jadi awalnya pasukan Vietnam Utara ini melancarkan serangan ke kota Saigon, sedangkan pasukan Vietnam Selatan ini tidak mampu menghadapi serangan yang diarahkan ke objek-objek vital di Saigon. Pasukan Vietnam Utara ini juga bahkan bisa mengibarkan bendera mereka, bendera Vietnam Utara di istana kepresidenan Vietnam Selatan. Kemudian sampai akhirnya presiden dari Vietnam Selatan menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Vietnam Utara, dan nama dari Saigon yang ada di Vietnam Selatan ini diganti menjadi Ho Chi Minh yang merupakan pemimpin dari Vietnam Utara. Nah, peristiwa yang selanjutnya itu ada politik apartheid. Ini politik apartheid adalah politik perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Pelaksanaannya ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional karena alasannya yang pertama, penguasa kulit putih membuat undang-undang yang rasialis. Undang-undang yang rasialis ini contohnya salah satunya ada Land Act, yaitu undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di luar yang sudah ditentukan. Yang kedua, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan warga kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompoknya masing-masing.
Yang ketiga ada grup area city, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan warga kulit hitam dengan warga kulit putih. Lalu alasan yang kedua yang membuat politik apartheid ini ditentang oleh dunia internasional, itu karena politik apartheid ini bertentangan dengan hak asasi manusia, karena warga kulit putih bertindak kejam pada ras kulit hitam. Nah, jadi sebenarnya jumlah orang kulit putih di Afrika Selatan ini hanya 15% dari penduduk kulit hitam. Tapi mereka, orang-orang kulit putih ini, mampu menguasai dan mengatur segala permasalahan di negeri ini, di Afrika Selatan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ini undang-undang politik apartheid, dibentuklah kampung-kampung atau pemukiman khusus bagi orang-orang kulit hitam. Nah, beberapa hal bentuk diskriminasi di Afrika Selatan itu antara lain seperti menindak secara kejam terhadap warga kulit hitam yang berunjuk rasa untuk menuntut haknya. Jadi nanti banyak orang-orang dari kulit hitam yang melakukan demonstrasi kecil dari gaji buruh kulit putih. Nah, pemisahan suku atau politik apartheid ini mendapat tanggapan dari dunia internasional, bahkan Majelis Umum PBB juga mengutuk perbuatan ini. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dari orang kulit putih ini juga mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat Afrika Selatan atau orang-orang kulit hitam, ya, dengan adanya unjuk rasa seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi di Afrika Selatan ini sering terjadi gerakan pemberontakan untuk menghapus pemerintahan apartheid. Satu di antaranya yang paling terkenal yaitu dipelopori oleh African National Congress atau Kongres Nasional Afrika yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela. Ini Nelson Mandela pasti sudah tidak asing nama dari Nelson Mandela ini. Dalam perjuangannya, Nelson Mandela banyak menghadapi tantangan hingga pernah dipenjara selama 27 tahun. Dan ia baru dibebaskan tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederick Willem de Klerk. Nah, pembebasan Nelson Mandela ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan atau orang-orang kulit hitam dalam memperjuangkan penghapusan politik apartheid. Hingga akhirnya tahun 1991 UU tentang apartheid ini berhasil dihapuskan, dan tahun 1994-nya diadakan pemilu pertama yang membuat Nelson Mandela terpilih sebagai presiden. Nelson Mandela ini juga dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dan juga mendapat Nobel Perdamaian yang sekaligus menandai berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Gerakan apa? Pemberontakan. Nelson Mandela. Dari tahun 70-an. Jadi sejak 1970-an itu muncul ini politik apartheid. Mulai berlaku politik apartheid tahun 1970-an. Iya. Iya.
Next, selanjutnya ada runtuhnya Uni Soviet ini. Tahun 1987, Mikhail Gorbachev ini mengumumkan politik pembaharuan yaitu Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi. Menjadi keruntuhan dari Uni Soviet ini dianggap sebagai keruntuhan ideologi komunis di dunia. Uni Soviet ini ketika dikendalikan Mikhail Gorbachev mengalami masalah yang sangat kompleks. Jadi Uni Soviet ini memiliki beban tanggungan dari dalam maupun luar negeri yang harus diselesaikan. Dan karena ketidakmampuan dari kaum sosialis komunis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ini, kemudian Gorbachev ketika menjabat sebagai presiden dari Uni Soviet ini menerapkan cara lain yang lebih terbuka dan juga melibatkan rakyat sebagai bagian dari negara. Beban masalah yang kompleks itu seperti masalah ekonomi yang terus memburuk, terus birokrasi pemerintahan yang ruwet, dan macetnya produktivitas negara dalam beroperasi secara normal. Dan di luar negeri pun Uni Soviet juga dihadapkan dengan banyaknya permasalahan antar negara, mulai dari negara-negara di Asia Tenggara, terus Timur Tengah, Afrika, bahkan hingga ke Amerika Latin. Ini konsep dari Mikhail Gorbachev. Yang pertama ada perestroika, artinya kebebasan. Perestroika adalah upaya Gorbachev menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi Uni Soviet. Tujuannya agar terjadinya restrukturisasi dalam negara. Konsep yang kedua, Glasnost atau keterbukaan. Ini merupakan kebijakan peningkatan keterbukaan dalam pemerintah di Uni Soviet. Keterbukaan yang dimaksud ini hampir sama dengan reformasi di Indonesia. Jadi Glasnost di Uni Soviet ini membiarkan rakyat memiliki hak milik atas misal suatu barang dan juga perusahaan swasta. Juga membiarkan rakyat menyeruakan pendapat di media massa. Jadi rakyat bebas berpendapat di media. Kemudian membiarkan media menampilkan berita yang beragam yang dibutuhkan rakyat. Dan juga keterbukaan ini mulai membiarkan memasukkan unsur kebebasan agama dalam kehidupan masyarakat di Uni Soviet. Konsep yang ketiga ini adalah demokratisasi. Ini rakyat diberi kebebasan dalam berpendapat dan bersuara. Hampir sama seperti Glasnost atau keterbukaan ini. Unsur demokratisasi atau konsep ini diterapkan pada bidang politik. Jadi sistem monopoli politik yang diterapkan sejak kabinetnya Lenin berubah menjadi demokratis. Rakyat diberi pilihan secara bebas agar menentukan orang yang tepat yang menjadi wakilnya yang duduk di kursi parlemen. Seperti hanya di Indonesia, kalau kita ini diberi kebebasan untuk memilih wakil rakyat atau DPR. Jadi konsep perestroika ini yang dijalankan Gorbachev selalu gagal karena banyak orang-orang dari Partai Komunis Uni Soviet atau singkatannya PKUS yang berusaha mengkudeta Gorbachev. Jadi bagaimana Gorbachev ini bisa bertahan sedangkan orang-orang yang membuatnya duduk di kursi pimpinan terus berusaha menjatuhkannya. Sampai akhirnya Gorbachev memutuskan untuk melepas kekuasaannya di tanggal 24 Agustus 1991. Nah, dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinannya ini, maka semakin jelas keruntuhan dari Uni Soviet.
setelah turunnya Gorbachev, satu persatu negara bagian Uni Soviet melepaskan diri seperti Georgia, terus Romania, Hungaria, Polandia, dan juga Jerman Timur. Jerman Timur ini yang nantinya akan bergabung ke Jerman Barat. Nah, dengan keruntuhan dari Uni Soviet ini sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh juga kekuasaan dari komunis internasional. Hal ini juga yang membuat akhirnya Amerika ini tampil sebagai pemenang dari Perang Dingin. Karena sampai sekarang Uni Soviet ini sudah tidak ada ya, negara bagiannya sudah memisahkan diri dan membentuk negara masing-masing. Sedangkan Amerika masih tetap bertahan sampai sekarang.